Berterus terang bukan perkara yang mudah. Apalagi di sebuah budaya di mana orang menjadi sungkan untuk bicara terus terang. Dan kalau sudah sungkan maka banyak hal yang tertutup. Banyak hal yang dibiarkan tenggelam dalam gelap, bukan di dalam terang. Dan berterus terang memang membutuhkan kejujuran. Butuh jujur untuk bisa berterus terang. Apa yang sebenarnya benar itulah yang dikatakan seharusnya. Tetapi bukan saja butuh kejujuran untuk kita bisa berterus terang, tetapi juga keberanian. Kalau kita tahu sebuah kebenaran dan kita punya kejujuran untuk mengatakannya atau mengungkapkannya, maka perlu keberanian. Berani berterus terang. Tapi ini juga membutuhkan nyali yang besar. Banyak orang yang akhirnya lebih baik bungkam, cari aman, tidak mau tanggung risiko. Kalau terus terang tetapi hubungan menjadi perang dan tidak lagi harmoni, maka lebih baik menundalah atau sebaiknya tidak perlu berterus terang. Biar disimpan dalam-dalam, biar tersembunyi sesuatu kebenaran itu. Tetapi bukan sekedar kejujuran dan keberanian untuk kita bisa berterus terang. Tetapi ada satu hal lagi, yang mana dengan satu hal ini, berterus terang itu tidak membuat kita tegang, tidak membuat kita juga menjadi sungkan atau takut mengambil resiko dari keterus terangan kita. Tetapi yang satu ini kita butuhkan supaya berterus terang itu bikin hati menjadi tenang. Dan akhirnya legalah kita karena kita bisa berterus terang. Tapi perlu yang satu ini. Apakah itu? Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari Imamat pasal 19 ayat 17 dan 2 Timotius 2 ayat 15. Imamat 19 ayat 17 mengatakan, "Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia." Lalu 2 Timotius 2 ayat 15. "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." Imamat 19 ayat 17 dan 2 Timotius 2 ayat 15 dua-duanya mengutip sebuah kata terus terang. Kalau di dalam Imamat pasal 19 berbicara tentang hubungan manusia dengan sesamanya, ketika ada kebencian di dalam hati yang disimpan begitu rupa, rapat-rapat disembunyikan. Dan ayat ini justru mendorong orang untuk berani berterus terang menegur. Yang tentu saja untuk menegurnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk bisa menegur. Kita mungkin berpikir untuk menegur orang dengan kesalahannya. Kita pikir dan bertanya, emangnya saya siapa? Kenapa saya harus menegur orang itu? Apakah saya sudah cukup benar untuk menegur orang yang salah? Jadi akhirnya kita tidak berani menegur. Kita tetap simpan kebencian itu, padahal kebencian itu bisa menggerogoti perasaan kita, jiwa kita, memunculkan kepahitan, bahkan dendam yang kita pendam begitu rupa. Di depan orang itu kita baik-baik saja, tetapi di dalam hati ada sebuah dendam bagaikan api dalam sekam yang siap-siap meledak dan membakar. Dan bahkan dengan tegas dikatakan dalam imamat tadi, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dengan kata lain, kalau kita tidak menegur orang yang kita benci itu, maka kita sebenarnya sedang menumpuk dosa kepada diri kita sendiri karena orang itu. Disinilah terus terang menjadi begitu penting, supaya kita menjadi anak-anak terang yang berterus terang menegur. Tapi memang tidak mudah. Saya harus akui, sulit melakukannya. Tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, di dalam 2 Timotius 2 ayat 15, di sini lebih menenangkan kata-kata ini, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu, berterus terang beritakan kebenaran."
Di sini dikatakan usahakanlah, berarti ada sebuah kelayakan di hadapan Allah. Inilah kunci pertama untuk seseorang bisa berani berterus terang, menyatakan kebenaran, berbicara tentang kebenaran, atau menegur orang yang salah dengan kebenaran. Yaitu apa? Usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah. Inilah yang patut kita tumbuhkan dalam diri kita, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan agar Dia melayakkan kita. Karena itu sebelum kita berterus terang berbicara kepada orang lain atau mau menyatakan kebenaran, kita butuh kekuatan Sang Maha Benar supaya kita layak di hadapan Allah untuk melakukan keterus terangan itu. Inilah yang membuat terus terang bikin hati tenang, karena kita sudah dilayakkan Tuhan. Istilahnya kita minta restu kepada Tuhan dan memampukan kita untuk bisa berterus terang, menegur dengan benar, berbicara dengan benar, dan menyatakan kebenaran juga dengan benar. Dan lalu yang kedua bukan saja layak, yang kedua adalah bijak. Ini yang dibutuhkan kalau orang yang layak di hadapan Allah. Maka sebenarnya yang dia butuhkan adalah bijaksana yang dari Allah. Baru keterus terangan bisa terlaksana sesuai dengan maunya Allah. Jelas Allah juga akan mengingatkan kita ketika keterus terangan kita dipenuhi amarah, bukan membuat hati tenang, malah lebih menang-menangan dan mungkin peperangan terjadi dengan keterus terangan kita. Tetapi dengan kita dilayakkan oleh Tuhan, layak di hadapan Allah, dan bijak yang dari Allah yang kita terima, maka kita akan berani berterus terang, yang membuat hati tenang, hubungan juga jadi tenang. Dan ini butuh kelayakan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mau ajarkan kita untuk tidak menyimpan kebenaran itu, untuk tidak menyimpan kebencian itu di dalam hati, tapi berani terus terang berbicara dan menegur dengan benar. Dan ini hanya bisa terlaksana bila nurani kita terurus oleh bijaksana. Nurani kita dilayakkan oleh Sang Maha Bijaksana, dan nurani kita diurus atau dipenuhi oleh bijaksana yang dari Tuhan Sang Maha Benar. Inilah kuncinya, layak dan bijak. Dan semuanya, keduanya ini berkaitan dengan nurani kita. Karena itu berdoalah kepada Tuhan sebelum kita mau bicara terus terang kepada seseorang, yaitu minta kelayakan dari Tuhan dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, menyentuh dan membungkus hati nurani kita. Sehingga ketika nurani kita terurus oleh kelayakan yang dari Tuhan dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, maka itu akan membuat menegur, berbicara kebenaran itu kita lakukan dengan tenang dan bikin hati tenang. Kita yang mengatakannya juga tenang, orang yang mendengarkannya juga tenang, dan hubungan menjadi tenang. Tidak ada perang lagi. Bukan menang-menangan siapa menang siapa kalah, tapi sama-sama tenang karena mau tunduk, sama-sama hamba, sama-sama butuh kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa supaya Tuhan karuniakan kepada kita nurani yang diurus oleh bijaksana dari Tuhan, dan nurani yang diurus oleh kelayakan yang dari Tuhan, supaya kita bisa berterus terang yang membuat hati menjadi tenang. Ayo belajar berterus terang, saya pun sedang belajar. Karena memang sesungguhnya kalau kita berani berterus terang, hubungan akan ada di dalam kebenaran. Tidak lagi menghakimi, karena sama-sama keterus terangan itu membongkar dan memperlihatkan betapa kita semua terbatas, betapa kita semua punya kelemahan, betapa semua kita punya pelanggaran, punya titik-titik lemah, bahkan punya kekotoran-kekotoran. Ayo belajar dan mohon Tuhan layakkan hati nurani kita diberi bijaksana dari Tuhan, supaya hidup menjadi tenang, hubungan jadi tenang, dan jiwa juga jadi tenang. Selamat berterus terang yang membuat hati menjadi tenang. Amin.